Ini dia Universitas Pendidikan Indonesia. Kampus yang mungkin lo kenal karena banyak temen, kakak, atau bahkan guru lu waktu sekolah dulu adalah lulusan dari sini. UPI ini reputasinya emang sebagai kampus pencetak guru terbesar di Indonesia. Tapi, hari ini gue nggak cuma mau ngajak lo jalan ngelewatin gedung-gedung kuliah biasa. Ada satu fakta yang menurut gue paling gila dari kampus ini. Yaps, gedung utamanya, yang sekarang jadi kantor rektor, dulunya itu bukan gedung kampus. Itu teh rumah pribadi seorang milioner paling kaya di zaman kolonial Belanda. Dan ceritanya nggak akan berhenti di situ aja. Ada cerita tentang kematian tragis, ada legenda mistis yang masih beredar sampai sekarang, dan bahkan ada museum tersembunyi di dalam kampus yang isinya koleksi senjata perang. Yuk, gue ajak lo jalan sambil gue ceritain semuanya satu persatu. Let's go! Oke, kita mulai dari awal ya. UPI ini resmi berdiri tanggal 20 Oktober 1954. Tapi nama aslinya bukan UPI. Namanya adalah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, disingkat PTPG. Kenapa fokusnya khusus ke guru? Karena waktu itu, setelah Indonesia merdeka, negara ini butuh banget tenaga pendidik yang berkualitas setara universitas. Sebelumnya, pendidikan guru itu levelnya masih setingkat sekolah menengah. Istilahnya ini, sekolah guru zaman kolonial. Jadi, PTPG ini didirikan buat naikin standar itu ke level perguruan tinggi. Nah terus, di tahun 1958, ada perkembangan lagi. PTPG ini sempat melebur jadi bagian dari Universitas Padjadjaran, atau UNPAD, dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau FKIP. Terus 5 tahun kemudian, tahun 1963, ada kebijakan pemerintah yang bikin fakultas ini berubah lagi jadi lembaga sendiri. Namanya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau dikenal juga dengan IKIP Bandung. Nah, IKIP Bandung ini eksis cukup lama, sampai pada akhirnya tanggal 7 Oktober 1999, lewat keputusan Presiden nomor 124 tahun 1969, resmi berubah jadi nama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang kita kenal sekarang. Jadi total, kampus ini udah 4 kali ganti nama dan bentuk kelembagaan sebelum jadi UPI kayak sekarang. Nah, ini dia gedung yang paling ikonik di seluruh kampus ini. Orang-orang biasa nyebutnya gedung Isola, tapi nama resminya sebenarnya adalah Gedung Bumi Siliwangi. Sekarang gedung ini jadi kantor rektorat UPI, tempat pucuk pimpinan kampus ini kerja. Tapi coba lo perhatiin deh baik-baik desainnya. Ini teh bukan gaya arsitektur kampus pada umumnya kan? Itu karena emang gedung ini sebenarnya bukan dirancang buat jadi kampus sama sekali. Gedung ini awalnya adalah rumah pribadi seorang milioner bernama Dominic William Beretti. Orang ini bukan sembarang orang kaya. Dia itu pendiri kantor Berita Aneta, singkatannya dari ini, yang jadi salah satu agen berita terbesar di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, Beretti ini disebut-sebut salah satu orang terkaya di seluruh Hindia Belanda pada masanya. Dan rumah yang dia bangun ini yang lo lagi lihat di depan mata lo sekarang. Nah, yang bikin gedung ini makin istimewa adalah arsiteknya bukan orang sembarangan. Namanya Charles Prosper Wolfe Shoemaker. Salah satu arsitek paling berpengaruh di Bandung pada era kolonial. Karya-karya dia yang lain juga masih berdiri sampai sekarang. Contohnya, Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika, sama juga Hotel Pranger. Jadi kalau lo pernah ke dua tempat itu, lo udah pernah lihat karya arsitek yang sama. Yang bikin gue kaget waktu riset adalah gedung sebesar dan semegah ini teh ternyata cuma dibangun dalam waktu 6 bulan. Mulai dari Oktober 1932 sampai Maret 1933. Itu semua dikerjain sama 700 pekerja bangunan sekaligus, kerja siang dan malam. Total biaya pembangunannya waktu itu kurang lebih tercatat sebesar 500.000 gulden. Nah, kalau dikonversi ke standar sekarang, itu angka
sangat luar biasa besar untuk sebuah rumah pribadi pada zamannya. Yang lebih menarik lagi nih, desain gedung ini nggak asal megah doang. Orientasinya sengaja dibikin menghadap utara dan selatan. Sisi utara gedung ini menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu, terus sisi selatannya menghadap ke kota Bandung. Katanya, ini terinspirasi dari filosofi Jawa soal orientasi bangunan yang punya makna spiritual. Jadi gedung ini bukan cuma indah dilihat, tapi juga dirancang dengan pertimbangan filosofis yang cukup dalam. Ngomong-ngomong soal nama Isola, ternyata itu bukan sekedar nama biasa, karena asalnya dari kalimat bahasa Italia. Ini, yang artinya kira-kira menyendiri dalam bertahan hidup. Atau bisa juga diartikan aku mengisolasi diri dan tetap hidup. Nama ini emang sengaja dipilih karena posisi rumah ini dulu benar-benar terpencil. Dikelilingi kebun dan lahan kosong, jauh dari pusat keramaian kota Bandung pada waktu itu. Tapi ironisnya, Beretti sendiri, sang pemilik rumah ini, gak sempet lama-lama menikmati kemewahan yang dia bangun. Gak lama setelah villa ini selesai dibangun, beliau meninggal dalam kecelakaan pesawat di perbatasan Suriah dan Irak. Jadi rumah semegah ini yang dibangun dengan biaya luar biasa besar dan proses yang begitu cepat, ternyata cuma dinikmati sebentar sama pemiliknya sendiri. Rasanya ada semacam ironi yang cukup menyentuh dari cerita ini. Terus gimana ceritanya rumah pribadi mewah ini bisa berubah jadi kampus negeri? Setelah Beretti meninggal dunia, gedung ini sempat berpindah fungsi jadi hotel, disewakan ke pihak lain, tapi momentum besarnya terjadi tanggal 20 Oktober 1954, tanggal yang sama dengan hari berdirinya PT PG yang kita bahas tadi. Gedung inilah yang dipilih jadi lokasi berdirinya Cikal Bakal UPI. Nama Bumi Siliwangi yang sekarang jadi nama resmi gedung ini ternyata diambil dari sebuah soneta atau puisi karya Pak Muhammad Yamin. Dan Pak Muhammad Yamin ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah Menteri Pendidikan Pengajaran yang waktu itu meresmikan langsung berdirinya PT PG di gedung ini. Jadi ada koneksi langsung antara tokoh pendidikan nasional dengan nama gedung yang sekarang lo lihat di depan mata lo ini. Nah, sebagai gedung yang udah berumur hampir seabad dan punya sejarah sepanjang ini, wajar banget gak sih kalau muncul cerita-cerita mistis yang beredar turun-temurun di kalangan mahasiswa? Beberapa cerita bilang, ada mahasiswa atau penjaga kampus yang katanya pernah dengar suara-suara nggak biasa di malam hari, terutama di area sekitar gedung ini. Ada juga yang cerita soal penampakan-penampakan tertentu. Tapi, penting buat gue tekenin, ini semua murni cerita rakyat kampus yang beredar dari mulut ke mulut ya. Nggak ada dokumentasi atau bukti resmi apapun soal ini. Thank God. Namanya juga bangunan tua yang penuh sejarah. Wajar aja kan kalau punya cerita-cerita sampingan kayak gini. Anggap aja ini bumbu tambahan dari sebuah gedung yang memang udah kayak cerita dari sononya. Ini satu spot yang menurut gue paling underrated di seluruh kawasan kampus ini. Museum Pendidikan Nasional. Banyak banget orang lewat sini tanpa sadar ada museum 5 lantai yang isinya lengkap banget soal sejarah pendidikan Indonesia. Museum ini diresmikan tanggal 25 November 2015 dan tanggal itu dipilih dengan sengaja karena bertepatan sama Hari Guru Nasional. Gedungnya sendiri dulu bekas ruang kuliah mahasiswa jurusan bahasa yang sekarang dialih fungsikan jadi museum. Di dalamnya, tiap lantai punya tema beda-beda. Lantai 1 ceritain sejarah pendidikan dari zaman prasejarah sampai kolonial. Lantai 2 soal masa pergerakan nasional dan awal kemerdekaan, lengkap sama koleksi seragam sekolah dan buku-buku dari berbagai era. Lantai 3 justru fokus ke sejarah pendidikan guru. Nah, ini cocok banget sama identitas UPI sebagai kampus pencetak guru. Dan yang paling bikin gue kaget, ada satu ruangan namanya Wirayuda Batara, isinya koleksi senjata peninggalan para pejuang kemerdekaan. Jadi, museum ini nggak cuma soal buku dan kelas doang, ada juga sisi sejarah perjuangannya. Nah, yang bikin UPI beda dari kampus lain dari awal berdiri sampai sekarang adalah fokus utamanya emang nyetak tenaga pendidik.
Nggak heran banyak banget guru-guru di sekolah seluruh Indonesia yang ternyata lulusan sini. Tapi, kalau lo pikir UPI cuma soal jadi guru doang, yaps, udah ketinggalan info men. Sekarang UPI punya 9 fakultas. Mulai dari pendidikan bahasa dan sastra, ilmu pengetahuan sosial, matematika dan IPA, teknik dan industri, olahraga dan kesehatan, ekonomi dan bisnis, sampai seni dan desain. Dan yang paling bikin gue kaget waktu riset adalah UPI sekarang punya fakultas kedokteran. Ini beneran hal baru buat gue. Bahkan banyak sumber lama yang belum update soal ini. Jadi kampus yang identitasnya dari awal itu kampus guru, sekarang udah melebarkan sayap ke bidang kesehatan juga. Nah ini nunjukin gimana UPI terus berkembang dari fokus awalnya, tanpa ninggalin akar sejarahnya sebagai pencetak pendidikan terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 38.000 mahasiswa, wajar kalau suasana kampus ini ramai dan hidup sepanjang hari. Fasilitasnya juga cukup lengkap buat ukuran kampus pendidikan. Ada sport hall, kolam renang, berbagai lapangan olahraga, sampai ada asrama buat mahasiswa yang datang dari luar kota. Gak heran karena salah satu fakultasnya emang khusus di bidang olahraga dan kesehatan. Jadi fasilitas olahraganya beneran diperhatiin. Nah kalau lu perhatiin kiri kanan nih, kampus ini juga punya karakter yang cukup khas. Perpaduan antara gedung-gedung modern hasil pembangunan era baru, dengan bangunan-bangunan lama peninggalan era kolonial kayak gedung yang tadi kita ceritain. Jadi jalan di sini tuh kayak jalan lintas waktu. Dari suasana kampus modern, tiba-tiba ketemu bangunan yang udah berumur kayak hampir seabad gitu. Fun fact lain yang menarik buat gua yang baru tahu adalah banyak yang ngira mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, itu alumnus UPI. Padahal itu salah, dia alumnus UGM. Yang benar justru ibunya, namanya Aliyah Rashid. Beliau baru lulusan UPI tahun 1965. Selain itu, ada juga Enggar Tias Tolukita, mantan Menteri Perdagangan RI yang sekarang jadi Ketua Umum Ikatan Alumni UPI. Jadi walaupun banyak mitos yang beredar soal alumni-alumni terkenal kampus ini, penting buat cek dulu kebenarannya sebelum dipercaya ya. Oke. Nah dari sisi reputasi akademik, UPI juga nggak main-main nih. Kampus ini udah dapat akreditasi unggul dari BAN PT sejak tahun 2022. Kalau di level internasional, UPI konsisten masuk daftar QS World University Rankings dengan posisi di kisaran 15-20 besar universitas terbaik se-Indonesia. Walaupun angka pastinya bisa sedikit beda ya, tergantung kategori penilaian yang dipakai. Yang jelas, buat kampus yang awalnya cuma fokus nyetak guru, pencapaian ini nunjukin gimana UPI terus naik kelas dari sisi kualitas akademik secara keseluruhan. Nah, itu tadi cerita gue keliling kampus UPI. Dari sejarah panjang berdirinya sebagai kampus pencetak guru, sampai fakta gedung utamanya yang ternyata dulu rumah pribadi seorang miliuner media. Lengkap sama museum tersembunyi yang jarang orang tahu isinya. Satu kampus ternyata nyimpen lapisan cerita yang jauh lebih banyak dari yang gue kira sebelum riset ini. Kalau lo alumni UPI, atau tahu cerita lain soal kampus ini yang belum gue sebutin, tolong share di komen ya. Terus jangan lupa juga subscribe, karena mungkin nanti kedepannya gue bakalan jalan lagi ke lokasi lain. Nah, sembari itu, silakan enjoy view dan ambience jalan kaki sore di kampus UPI. Sekalian nostalgia kan?